Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu kisah Cornelius perwira Romawi. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu sepasang suami istri yang mencoba menipu Roh Allah. Siapakah mereka? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Ananias dan Safira. Di awal berdirinya gereja mula-mula, semangat kasih dan kesatuan begitu kuat. Semua orang percaya saling berbagi, hidup dalam satu hati dan satu tujuan. Tapi di tengah-tengah keindahan itu, ada sepasang suami istri yang mencoba menipu bukan manusia, melainkan Roh Allah sendiri. Inilah kisah yang mengajarkan kita bahwa Tuhan menghargai kejujuran lebih dari segalanya. Ini kisah Ananias dan Safira. 1. Gereja yang penuh kasih dan kedermawanan. Pada masa itu, gereja mula-mula baru saja berdiri setelah turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Roh Kudus mengubah hati orang percaya mereka menjadi satu hati dan satu jiwa. Tidak ada lagi rasa punya sendiri, karena mereka sadar semua yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Banyak jemaat yang rela menjual tanah, rumah, dan harta mereka, lalu membawa seluruh hasilnya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Mereka tidak memberi karena paksaan, tapi karena kasih. Salah satu teladan terbaik waktu itu adalah Barnabas, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya dan mempersembahkan seluruh uangnya kepada para rasul. Tindakan Barnabas membuat banyak orang kagum, karena dia memberi dengan tulus tanpa mencari pujian. Dari sinilah kita melihat kasih dan kejujuran menjadi pondasi gereja mula-mula. Bukan harta, bukan kuasa, tapi ketulusan hati. Namun, di balik suasana indah itu, mulai muncul bahaya yang sering mengintai setiap manusia, keinginan untuk dihargai dan dipuji. Inilah benih awal dari dosa yang nanti muncul dalam hati Ananias dan Safira. Makna dari bagian ini: ketika kasih menjadi dasar hidup rohani, semuanya indah. Tapi ketika keinginan manusia mengambil alih, kasih bisa berubah menjadi kepura-puraan. 2. Niat yang salah di dalam hati. Ananias dan istrinya, Safira, melihat banyak orang di jemaat yang menjual harta mereka dan mendapat pujian atas kemurahan hati mereka. Mereka pun ingin melakukan hal yang sama, tetapi dengan niat yang berbeda. Mereka menjual sebidang tanah, tapi setelah menerima uangnya, mereka menyimpan sebagian dan berpura-pura menyerahkan semuanya kepada para rasul. Tidak ada yang memaksa mereka untuk memberikan semua hasilnya, tapi mereka ingin terlihat seperti orang yang sangat dermawan di mata jemaat. Yang tidak mereka sadari, Tuhan melihat isi hati manusia. Penjelasan makna. Inilah bagian yang memperlihatkan awal dari dosa mereka. Masalahnya bukan pada jumlah uang yang diberikan, tetapi pada motivasi hati dan kebohongan yang mereka lakukan. Mereka ingin terlihat baik di depan manusia, tetapi lupa bahwa yang mereka tipu bukan manusia, melainkan Tuhan sendiri. Ini adalah gambaran nyata dari kemunafikan rohani saat seseorang melakukan hal baik di luar, tapi hatinya dipenuhi keinginan untuk dihormati, bukan untuk memuliakan Allah. Dari luar, mereka tampak seperti Barnabas yang tulus. Namun di dalam, mereka menyimpan sebagian bukan hanya uang, tapi juga ketulusan. Pesan penting untuk kita: Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita berikan, tapi seberapa jujur dan murni hati kita saat memberi. Kejujuran adalah pondasi iman. Begitu kita mulai membohongi Tuhan, kita kehilangan damai sejahtera, karena tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan dari matanya. 3. Dusta di hadapan Roh Kudus.
Ananias datang membawa sebagian uang hasil penjualan tanahnya. Ia menyerahkannya kepada Petrus, sambil mengaku bahwa itu adalah semua hasil penjualan. Namun, Roh Kudus memberi hikmat kepada Petrus, dan Petrus langsung menegurnya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menyimpan sebagian hasil tanah itu? Bukankah tanah itu milikmu sendiri sebelum dijual? Dan setelah dijual, bukankah uang itu juga di tanganmu? Mengapa engkau merencanakan hal itu dalam hatimu? Engkau bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Begitu selesai Petrus berkata demikian, Ananias jatuh dan mati seketika. Beberapa jam kemudian, istrinya, Safira, datang tanpa tahu apa yang terjadi. Ketika Petrus menanyakan hal yang sama, ia pun berbohong dengan jawaban yang sama, dan ia pun jatuh dan mati di tempat itu juga. Penjelasan makna. Kisah ini keras, tapi bukan tanpa alasan. Tuhan ingin menunjukkan kepada gereja mula-mula bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hidup dan suci. Dusta kepada Roh Kudus bukan sekadar kebohongan biasa, itu adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Perhatikan, Petrus berkata, bukankah tanah itu milikmu sendiri sebelum dijual? Artinya mereka bebas untuk memberi berapapun yang mereka mau. Masalahnya bukan pada jumlah, tetapi pada kemunafikan ingin tampak rohani padahal hatinya menipu. Dusta mereka adalah simbol dari banyak orang percaya yang berusaha menampilkan kesalehan palsu, berpura-pura menyerahkan segalanya kepada Tuhan, padahal hanya memberi sebagian baik waktu, hati, atau ketaatan. Pelajaran rohani. Tuhan tidak bisa ditipu. Ia melihat hati manusia yang paling dalam. Dosa tersembunyi tetap nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapannya. 3. Kekudusan Tuhan itu serius. Ia ingin gerejanya dibangun di atas dasar kejujuran dan ketulusan, bukan kepura-puraan. 4. Takut akan Tuhan dan hati yang tulus. Setelah kematian Ananias dan Safira, berita tentang kejadian itu tersebar cepat di seluruh jemaat. Orang-orang menjadi takut dan gentar akan Tuhan. Namun, rasa takut itu bukan ketakutan yang membuat mereka menjauh, melainkan rasa hormat dan kesadaran bahwa Allah itu kudus dan tidak bisa dipermainkan. Akibatnya, jemaat hidup lebih berhati-hati, lebih jujur, lebih tulus, dan semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru, setelah kejadian itu kuasa Tuhan semakin nyata. Banyak mujizat terjadi melalui tangan para rasul, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Penjelasan makna. Peristiwa tragis ini menjadi peringatan keras sekaligus titik balik rohani bagi gereja mula-mula. Allah menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dicampur dengan kepura-puraan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan menghormati Tuhan dengan penuh rasa kagum dan hormat. Itu adalah kesadaran bahwa Tuhan melihat setiap niat hati kita. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tetapi Ia menuntut ketulusan dan kejujuran. Karena bagi Tuhan, lebih baik seseorang jujur mengatakan, "Aku belum sanggup," daripada berpura-pura sudah memberi semuanya padahal tidak. Pesan rohani. 1. Ketulusan adalah kekuatan rohani terbesar. Tuhan menghargai hati yang jujur lebih daripada persembahan besar yang penuh dusta. 2. Takut akan Tuhan melahirkan kehidupan yang murni. Saat kita benar-benar menghormati Allah, kita akan hidup dengan hati-hati, tidak main-main dengan dosa. 3. Dari ketegasan Tuhan lahir kekudusan gereja. Gereja mula-mula menjadi kuat bukan karena banyak orang, tapi karena hidup mereka murni di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira mengira mereka bisa menipu manusia, tapi ternyata mereka sedang berhadapan langsung dengan Allah yang melihat hati. Kisah ini bukan sekadar tentang kematian, tapi tentang kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan tidak menuntut kita memberi segalanya, Ia hanya ingin satu hal, ketulusan. Lebih baik memberi sedikit dengan hati yang murni daripada memberi banyak dengan hati yang berdusta. Di mata Tuhan, yang paling berharga bukan harta kita, tapi kejujuran kita. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Ananias dan Safira. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.